Episode kali ini hadir di hampir pertengahan Ramadan 2020. Seperti yang gue bilang di part sebelumnya tentang pengalaman untuk berpuasa di luar negeri di mana puasanya sangat ekstrim. Kita bakal ulas lebih lanjut puasa ekstrim gue di luar negeri selama 18 jam. Halo, nama gue Dimas Prakoso. Balik lagi di Insight with Dimas Prakoso hanya di Ruang Integrasi. Terus gimana sih rasanya puasa selama 18 jam? Sebenarnya kalau dari sisi lapar enggaknya, gue rasa gue nggak terlalu lapar. Cuman kadang haus gitu. Apa sih yang bikin haus? Yang bikin haus sebenarnya bukan karena mataharinya terik atau apa ya. Tapi karena kan kita di sana aktivitas masih padat banget tuh. Kita aktivitas masih seperti biasa gitu. Dan alhamdulillahnya dari panitia pun mereka cukup mengapresiasi sih. Jadi gue best appreciate banget sama panitia waktu di sana. Jadi sebenarnya waktu awal-awal kita mau puasa di sana itu sempat ada drama sebenarnya. Dramanya gimana? Jadi kita tuh ngitung nih, ada berapa orang yang pengen puasa. Jadi pertama yang dihitung adalah jumlah muslimnya dulu. Muslimnya ada berapa banyak di sana? Karena gini, gimana pun juga itu adalah salah satu negara yang durasi puasanya ekstrim. Tidak semua peserta yang mereka berasal dari negara Islam itu akan puasa. Karena itu tadi, kondisinya berbeda antara puasa di negaranya dengan puasa di negara 4 musim. Bagi mereka yang kayak di Turki, jadi waktu itu durasi puasa antara di Turki, di Palestina, di Jordan hampir sama. Di Kanada dan di negara-negara Eropa itu hampir sama. Jadi teman-teman muslim yang dia dari negara-negara tersebut, mereka sudah terbiasa gitu kan. Tapi dengan kita yang berasal dari Khatulistiwa, kita yang berasal dari Afrika, ya itu nggak semudah itu kakak untuk kita memutuskan buat oke, gue puasa deh. Gitu. Kita memilihnya untuk kita lihat gimana kondisi tubuh kita. Kita lihat berat nggak sih ini ngejalanin puasa di sini gitu. Itu aja sih. Dan gue bersyukur karena awal puasa itu gue ada di kota Gurun. Gue ada di provinsi Ningxia. Waktu itu Ningxia itu adalah salah satu provinsi di Tiongkok dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. 33% penduduk mereka adalah muslim. Sepertiga penduduknya itu adalah muslim. Jadi kita nggak terlalu kerasa aneh gitu, nggak terlalu kerasa awkward gitu kalau kita puasa di sana. Karena toh di sana juga banyak juga orang muslim yang dia berpuasa juga. Masjid-masjid pun di sana rame. Nah ini juga bisa buat catatan juga sih buat teman-teman kalau ngomong di China muslim nggak dapat tempat, nggak juga gitu. Itu muslim mana dulu dan ada peristiwa apa di belakang itu gitu. Karena di Ningxia sejauh yang gue alamin nggak masalah kok. Muslim di sana juga mereka tetap bisa pakai hijab, walaupun memang kebebasan beragama itu baru mereka dapat ya sekitar beberapa tahun terakhir, satu dekade terakhir mereka baru bisa terbuka. Nah balik lagi ke puasanya tadi, setelah di list di awal-awal puasa kita akan gitu, yaudah deh kita akan puasa bareng-bareng. Yang jadi masalah adalah sahur. Beda dengan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Hotel-hotel yang ada di Indonesia mereka akan menyediakan waktu untuk breakfast itu 2 kali. Yakni pas breakfast di jam normal antara jam 6 sampai 10 pagi dan juga waktu sahur antara jam 2 sampai imsak. Itu. Di China itu tidak terjadi. Even itu di Ningxia, di mana kota ini mayoritas penduduknya adalah muslim, itu nggak terjadi gitu kan. Dan thanks a lot banget buat siapa tuh project manager program gue saat itu. Mereka benar-benar yang memperjuangkan
Gimana caranya para peserta muslim itu harus bisa dapat sahur gitu. Bahkan waktu itu pas malam kita sahur itu ada temen dari Turki, kalau nggak salah si Dinser. Gue punya temen Dinser dari Turki, dia dari komisi penyiarannya Turki. Dia yang ngerti banget detailnya gimana lobbying sama pihak hotelnya sampai akhirnya kita bisa dapetin sahur. Dan pihak hotel awalnya itu mereka nggak mau membuka untuk kita makan itu, mereka nggak mau awalnya. Dan mereka pengennya ya udah ikut aja breakfast seperti biasanya, ya udah nggak usah puasa aja, sempat seperti itu sih. Tapi kemudian dari panitianya lo nggak bisa seperti itu, mereka butuh beribadah dan mereka harus difasilitasi gini. Akhirnya si hotel oke deh, kalau gitu kita siapin breakfast box. Dapat kita breakfast box, 1 goodie bag gitu. Dan dari cerita si Dinser sih, isi dari breakfast box kita itu udah revisi berkali-kali dalam 1 malam itu. Jadi sebelum teman-teman Turki ini berangkat ke masjid buat tarawih, mereka tuh sempat ngeliat cekcok antara panitia dengan hotel, cekcok vote and vote ya. Ini kenapa kok begini, tambahin ini kayak gitu. Dan pihak hotel awalnya nggak bisa seperti itu, ini gini, sampai akhirnya udah butuh cas berapa sih untuk ngasih mereka breakfast gitu. Udah kasih breakfast, mereka tuh mau puasa loh, mereka tuh 18 jam loh. Justru yang memperjuangkan kita adalah teman-teman dari CRTV. CRTV itu adalah panitianya tempat kita kemarin pelatihan di sana sih. Jadi mereka benar-benar memperjuangkan agar kita tuh benar-benar dapat nutrisi yang sesuai gitu. Akhirnya kita dapat menu makanan yang bagus banget untuk sahur. At least buat ukuran gue itu bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena di situ kita dapat 1 goodie bag. Di goodie bag itu ada sandwich, kemudian ada lamb. Itu istilahnya apa sih, lamb yang di file kayak gitu? Lambnya tuh di file, kemudian dia di bag ya. Iya, jadi selain lem tadi yang lemnya di file terus habis itu di bag, kita juga tambah lagi di situ ada tomat, terus ada sayur-sayuran juga, ada kejunya ada beberapa macam sih. Terus ada buah, ada susu, banyak banget sebenarnya. Ya, kalau ada yang nanya nggak ada nasinya kakak, tidak ada ya jawaban saya. Jadi memang di sana tidak ada nasinya, kita harus belajar makan pakai roti, sahur pakai roti. Udah rasain dah tuh gimana rasanya. Silakan dibayangin dah tuh kayak gimana. Dan ada buah-buahannya juga. Ini yang menurut gue paling penting karena buah-buahan ini bisa menjaga kita tetap terhidrasi sih. Selain kita minum air putih ya tentunya. Gitu. Terus dari situ gue rasa ada plus minusnya ya. Kita puasa 17-18 jam itu ada plus minusnya. Yang gue rasain karena mungkin gue insomnia, susah untuk tidur di malam hari, tidur cepat di malam hari. Jadi sebenarnya dengan gue sahur jam 1:30 pagi itu relatif bikin enak sih. Karena 1:30 pagi sahur, makan paling sampai sekitar jam 2, sebat habis itu paling jam 2:30 lah baru tidur ya. Setelah tidur, gue 2:30 tidur karena program gue selalu dimulai itu sekitar jam 9. Jadi kita selalu berangkat dari hotel dimanapun kita berada, mau itu ada di Yunchuan, Ningxia, maupun ada di Xiongwei atau di Beijing, itu kita berangkatnya pasti jam 9, itu paling pagi itu. Bisa lebih sebenarnya. Dan di lokasi kita pasti akan nyampe lokasi sekitar jam 10. Dan kalau kita tidur jam 2:30 kita tidur, habis makan nih, kita jam 2 kita kelar makan, jam 2:30 kita tidur,
setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8. Setengah 8, jam 8. Gue bisa tidur 5,5 jam gitu loh setelah itu. Dan itu udah cukup normal untuk durasi tidur gue. Itu yang cukup enak. Dan yang bikin males lagi sebenarnya kalau sepanjang itu, karena kita aktivitas padat nih. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu untuk hibernasi, waktu untuk istirahat. Nah, cara gue adalah pada saat gue berpindah dari satu venue ke venue yang lain, karena kita yang mulai puasa itu kita udah studi lapangan. Studi lapangan tuh kita mendatangi beberapa tempat, di mana tempat-tempat itu yang akan jadi kita belajar di situ. Kita belajar langsung di tempat itu. Misal kayak di Zhongwei TV, kemudian di Ningxia TV. Itu kita benar-benar seharian di sana. Kita cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu aja, dari satu ruangan ke ruangan yang lain dengan materi yang berbeda-beda. Ketika kita ada materi tentang hiburan, ya kita akan ke studionya hiburan, kita di situ kelas. Kemudian kalau kita akan news, ya kita masuk ke newsroom, kita ngeliat bagaimana cara mereka bekerja di sana, kita konsultasi. Ketika itu materinya editing, ya kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan device-nya untuk proses editing. Pemancar, ya kita terjun beneran ke tower yang ada di pemancar. Nah, kadang materinya tuh nggak langsung gitu, seharian nih full di TV ini gitu, enggak. Kadang tuh materinya ya dipisah-pisah kayak gitu. Ada jam sekian sampai sekian kita materi ruangan, nanti jam sekian kita ada di lapangan. Agak nyesek itu adalah waktu kita harus ada materi. Oke, ada kendaraan lewat. Ada materi tentang budaya. Dan itu lokasinya ada di tengah-tengah gurun. Ngalamin juga badai gurun juga di sana. Itu amazing banget sih. Itu kita benar-benar serius nih, panas. Jadi mataharinya tuh menyengat, tapi anginnya dingin. Nah, pilek-pilek deh kalau kayak gitu. Dari situ tuh, itu pelajaran banget. Kalau kita ada di lapangan, otomatis kita juga akan sangat dehidrasi. Nah, pintar-pintarnya kita gimana caranya agar kita tetap bisa ngejaga tubuh agar tubuh tetap terhidrasi gitu. Dan pada saat malam hari, kalau gue dulu yang gue sasar duluan adalah buah. Jadi gue banyakin banget makan buah, baik saat sahur maupun saat buka puasa. Nah, pada saat di kota gurun ini gue masih oke, badan masih nggak masalah, karena toh dari sisi suhu udara ketika siang hari itu kondisinya tidak terlalu berbeda dengan di Indonesia. Anggap aja gue lagi ada di Malang atau mungkin di Bromo kayak gitu. Nggak sampai Bromo sih, Malang Batu kayak gitulah. Tapi kalau di Beijing, begitu masuk Beijing, alamak, itu udah ampun-ampunan. Karena walaupun itu masuk summer, tapi dingin banget kakak. Makanya gue banyak masalah dalam berpuasa itu justru pada saat gue ada di Beijing. Ketika gue ada di Ningxia, semua baik-baik aja, semua gak ada masalah. Karena memang suhu udaranya mendukung, makanannya mendukung. Gue gak harus mikir ini bahan ini terbuat dari apa, karena pihak hotelnya sudah suggest ke kita dari awal saat kita pertama kali datang. Mohon jangan pernah takut untuk makan di Ningxia, karena apa yang kami sajikan 100% halal. Karena sepertiga penduduk Ningxia adalah muslim, jadi apa yang kami sajikan semuanya adalah halal. Jangan pernah takut untuk makan apapun di Ningxia. Gitu. Ya jujur gue sebenarnya pengen sih bisa balik lagi sana, main lagi ke sana gitu. Kapan nggak tahu sih. Gitu. Dan puasa 17 jam di sana tuh bener-bener yang challenging. Jadi challengingnya ada di situ. Oke, akhirnya gue Dimas Prakoso. Selamat berpuasa, semoga lancar sampai hari kemenangan. Stay at home, jangan mudik.